Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Mahabatus Syifa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi sebuah tugas besar, yaitu tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Halipi, di mana tugas tersebut mengharuskan mahasiswa untuk melakukan sebuah observasi di sebuah usaha ataupun perusahaan, di mana kita harus membahas tentang keuangannya, lalu bagaimana cara operasional usaha tersebut berjalan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau memberitahu usaha keluarga yang saya geluti. Halo semuanya, sekarang ikutin aku untuk buka warung. Ini saya akan memenuhi sebuah tugas besar, yaitu tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Halipi, di mana tugas tersebut mengharuskan mahasiswa untuk melakukan sebuah observasi di sebuah usaha ataupun perusahaan, di mana kita harus membahas tentang keuangannya, lalu bagaimana cara operasional usaha tersebut berjalan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau memberitahu usaha keluarga yang saya geluti, yaitu keluarga saya memiliki usaha kecil-kecilan, teman-teman, yaitu sebuah warung sembako, dimana teman-teman bisa lihat di belakang saya. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari sisi dalamnya ya. Nah, untuk di dalam ini kebetulan keluarga saya itu menjual berbagai macam jenis-jenis kebutuhan sehari-hari. Kayak misalkan ada banyak jajanan-jajanan, terus juga ada bermacam-macam rokok, terus juga ada kebutuhan bumbu dapur, minuman-minuman saset, minuman kemasan juga ada. Terus juga ada perkopian, lalu juga ada kebutuhan untuk mencuci seperti pewangi pakaian, lalu juga ada pewangi pakaian ketika kita sedang menggosok, lalu juga ada kebutuhan lainnya seperti sampo, sabun, dan juga kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya ya teman-teman. Dan juga keluarga saya ini menjual berbagai macam jenis mie instan. Ada berbagai macam merek yang tergantung dari pembeli ini menyukai jenis dari merek apa ya teman-teman.
dan juga keluarga saya ini menjual pertepungan. Ketika teman-teman ada yang membutuhkan pertepungan, kalian bisa datang ke warung aku untuk beli. Kayak misalnya kalian mau masak bawang goreng, bawang jagung, atau membuat kue dan lain sebagainya. Dan ketika kalian ingin yang instan-instan nih, kayak misalkan aus gitu, pengen minuman yang seger-seger, kita juga menyediakan minuman-minuman yang bisa kalian pesan dan kami akan membuatkan. Nah, di sini ada berbagai macam rasa yang memang tidak terlalu banyak pilihannya, tetapi ini adalah pilihan-pilihan yang paling sering orang-orang cari gitu lah. Nah, selanjutnya FYI nih buat teman-teman. Jadi warung milik keluarga saya ini sudah berdiri kurang lebih dari sejak tahun 2016, yaitu sejak saya kelas 1 SMK. Waktu itu pertama kali kami dan keluarga pindah ke daerah ini. Kami membangun waktu itu belum menjadi ruko seperti atau toko seperti ini ya teman-teman. Waktu itu masih hanya mengandalkan booth kecil. Kami pun hanya menjual seperti minuman-minuman, lalu juga menjual makanan-makanan bakaran, hanya itu teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, Masya Allah, usaha dari keluarga saya ini sedikit demi sedikit, tahun demi tahun mulai berkembang. Jadi kami memiliki dari keuntungan-keuntungan yang dimiliki itu, kami mengumpulkan dan menyisihkannya untuk dibangun menjadi kios warung seperti ini ya teman-teman, supaya keluarga kami juga menjualnya itu dengan nyaman dan juga pembeli datang nyaman dengan tempat yang sudah direnovasi ini, nyaman dengan tempatnya juga lumayan adem ya teman-teman, bersih juga. Terus juga warung kami ini buka itu mulai pukul 5 pagi atau setelah subuh. Warung kami sudah buka dan tutup kembali itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kalau untuk jam operasional tutup itu tergantung dari ramai atau enggaknya kondisi sekitar. Kalau misalkan kondisi di sekitar masih ramai, ya kemungkinan akan tutup lebih malam lagi gitu. Nah, selain menjual kebutuhan-kebutuhan dapur tadi, di warung milik keluarga saya ini kami juga menyediakan yang namanya galon isi ulang, ataupun menjual galon-galon aqua, galon mineral. Terkadang ada penjual-penjual motoran galon isi ulang yang dijual sekitar 5-6 ribu. Itu mereka mengambil dari warung ini juga. Jadi sama mereka itu diambil lalu dijual lagi ke rumah-rumah dengan harga yang berbeda, begitu ya teman-teman. Lalu juga di sini menjual gas LPG. Nah, gas LPG itu diambil dari distributor yang sudah menjadi langganan kami. Kami menyetoknya di rumah sekitar ada 10-15 tabung, saya kurang ingat jumlahnya. Nah, selain semua kebutuhan-kebutuhan yang kami beli sendiri, di warung kami ini juga ada beberapa pedagang-pedagang kecil yang menitipkan dagangan mereka ke warung kami. Seperti contohnya mainan-mainan ini, mereka menitipkan dagangan mereka ke warung kami, itu hanya menaruh saja. Jadi ketika nanti mereka beberapa hari ke depan datang lagi kembali kemari untuk mengambil sisa-sisa dagangan mereka, dan mereka menghitung jumlah yang sudah laku terjual, lalu warung kami membayar jumlah yang sudah terjual tersebut, begitu. Mungkin bisa juga nih dari teman-teman ada yang punya usaha tapi kalian atau punya sesuatu yang untuk dijual tapi kalian bingung nih wadah penempatannya untuk ditaruh di mana. Kalian bisa nih untuk menitipkan barang jual kalian di warung kami. Kami siap menyediakan tempat dan juga mempromosikan dagangan-dagangan yang kalian titipkan. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari sisi dalamnya ya. Nah, untuk di dalam ini kebetulan keluarga saya itu menjual berbagai macam jenis-jenis kebutuhan sehari-hari.
kayak misalkan ada banyak jajanan-jajanan, terus juga ada bermacam-macam rokok, terus juga ada kebutuhan bumbu dapur, minuman-minuman saset, minuman kemasan juga ada, terus juga ada perkopian, lalu juga ada kebutuhan untuk mencuci seperti pewangi pakaian, lalu juga ada pewangi pakaian ketika kita sedang gosok, lalu juga ada kebutuhan lainnya seperti sampo, sabun, dan juga kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya ya teman-teman. Dan juga keluarga saya ini menjual berbagai macam jenis mie instan. Ada berbagai macam merek yang tergantung dari pembeli ini menyukai jenis dari merek apa ya teman-teman. Dan juga keluarga saya ini menjual pertepungan. Ketika teman-teman ada yang membutuhkan pertepungan, kalian bisa datang ke warung aku untuk beli. Kayak misalnya kalian mau masak bawang goreng, bawang jagung, atau membuat kue dan lain sebagainya. Dan ketika kalian ingin yang instan-instan nih, kayak misalkan aus gitu, pengen minuman yang seger-seger, kita juga menyediakan minuman-minuman yang bisa kalian pesan dan kami akan membuatkan. Nah, di sini ada berbagai macam rasa yang memang tidak terlalu banyak pilihannya, tetapi ini adalah pilihan-pilihan yang paling sering orang-orang cari gitu lah. Nah, selanjutnya FYI nih buat teman-teman. Jadi warung milik keluarga saya ini sudah berdiri kurang lebih dari sejak tahun 2016, yaitu sejak saya kelas 1 SMK. Waktu itu pertama kali kami dan keluarga pindah ke daerah ini. Kami membangun waktu itu belum menjadi ruko seperti atau toko seperti ini ya teman-teman. Waktu itu masih hanya mengandalkan booth kecil. Kami pun hanya menjual seperti minuman, lalu juga menjual makanan-makanan bakaran, hanya itu teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, Masya Allah, usaha dari keluarga saya ini sedikit demi sedikit, tahun demi tahun mulai berkembang. Jadi kami memiliki dari keuntungan-keuntungan yang dimiliki itu, kami mengumpulkan dan menyisihkannya untuk dibangun menjadi kios warung seperti ini ya teman-teman, supaya keluarga kami juga menjualnya itu dengan nyaman dan juga pembeli datang nyaman dengan tempat yang sudah direnovasi ini, nyaman dengan tempatnya juga lumayan adem ya teman-teman, bersih juga. Terus juga warung kami ini buka itu mulai pukul 5 pagi atau setelah subuh. Warung kami sudah buka dan tutup kembali itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kalau untuk jam operasional tutup itu tergantung dari ramai atau enggaknya kondisi sekitar. Kalau misalkan kondisi di sekitar masih ramai, ya kemungkinan akan tutup lebih malam lagi gitu. Nah, kalau untuk sistem penyetokan barang di warung ini, kami menyetok berbagai atau menyetok semua jenis dagangan itu kami stok. Jadi kami hanya berbelanja barang-barang yang memang sudah hampir habis. Kayak misalkan satu dus Indomie rasa soto ini udah hampir habis nih, ya udah nanti kami tuh hanya membeli satu dus lagi Indomie rasa soto, ataupun sekalian misalkan sama rokok atau sama es atau sama berbumbuan. Jadi kami itu tidak berbelanja itu tidak menunggu barang tersebut habis dulu teman-teman. Jadi kami menyisakan, misalkan masih ada sedikit, lalu kami belanjakan lagi. Jadi ketika pembeli datang membutuhkan barang tersebut, tidak perlu menunggu ataupun mencari-cari ke warung lain. Jadi kami menyediakan sebisa mungkin apapun kebutuhan yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi dan ada ya teman-teman. Dan juga tenang aja, harganya juga pasti masih terjangkau. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan apa aja sih yang dijual di warung ini. Selain menjual kebutuhan sehari-hari, di warung ini juga kami menjual atau menyediakan jasa pengiriman uang, transfer uang, top up e-wallet, top up e-tol, ataupun penarikan dana. Banyak nih masyarakat di sekitaran
rumah kita atau warung kita ini yang belum memiliki aplikasi yang berbasis bisa menggunakan top up e-wallet ataupun transfer uang. Jadi mereka itu datang ke warung kami untuk membeli jasa kita, dan mereka memberikan uang lebih kepada kita sebagai bayaran jasa yang telah kami berikan gitu. Nah, selanjutnya FYI nih buat teman-teman. Jadi warung milik keluarga saya ini sudah berdiri kurang lebih dari sejak tahun 2016, yaitu sejak saya kelas 1 SMK. Waktu itu pertama kali kami dan keluarga pindah ke daerah ini. Kami membangun waktu itu belum menjadi ruko seperti atau toko seperti ini ya teman-teman. Waktu itu masih hanya mengandalkan booth kecil. Kami pun hanya menjual seperti minuman-minuman, lalu juga menjual makanan-makanan bakaran, hanya itu teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, Masya Allah, usaha dari keluarga saya ini sedikit demi sedikit, tahun demi tahun mulai berkembang. Jadi kami memiliki dari keuntungan-keuntungan yang dimiliki itu, kami mengumpulkan dan menyisihkannya untuk dibangun menjadi kios warung seperti ini ya teman-teman, supaya keluarga kami juga menjualnya itu dengan nyaman, dan juga pembeli datang nyaman dengan tempat yang sudah direnovasi ini, nyaman dengan tempatnya juga lumayan adem ya teman-teman, bersih juga. Terus juga warung kami ini buka itu mulai pukul 5 pagi atau setelah subuh. Warung kami sudah buka dan tutup kembali itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kalau untuk jam operasional tutup itu tergantung dari ramai atau enggaknya kondisi sekitar. Kalau misalkan kondisi di sekitar masih ramai, ya kemungkinan akan tutup lebih malam lagi gitu. Nah, kalau untuk sistem penyetokan barang di warung ini, kami menyetok berbagai atau menyetok semua jenis dagangan itu kami stok. Jadi kami hanya berbelanja barang-barang yang memang sudah hampir habis. Kayak misalkan satu dus Indomie rasa soto ini udah hampir habis nih, ya udah nanti kami tuh hanya membeli satu dus lagi Indomie rasa soto, ataupun sekalian misalkan sama rokok atau sama es atau sama berbumbuan. Jadi kami itu tidak berbelanja itu tidak menunggu barang tersebut habis dulu teman-teman. Jadi kami menyisakan, misalkan masih ada sedikit, lalu kami belanjakan lagi. Jadi ketika pembeli datang membutuhkan barang tersebut, tidak perlu menunggu ataupun mencari-cari ke warung lain. Jadi kami menyediakan sebisa mungkin apapun kebutuhan yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi dan ada ya teman-teman. Dan juga tenang aja, harganya juga pasti masih terjangkau. Nah, alasan utama kenapa keluarga saya memilih untuk membuka warung sembako ini di rumah, dikarenakan kami menghemat biaya sewa ya teman-teman, dimana harga sewa sebuah kios pada saat ini itu sudah terbilang sangat mahal. Dan juga selain menghemat budget untuk menyewa sebuah ruko, kami juga menghemat tenaga ya teman-teman, dimana tempat usaha dan juga tempat tinggal kita itu disatukan. Jadi kita bisa melayani pembeli dan juga melakukan aktivitas sehari-hari secara bersamaan di waktu yang bersamaan juga. Kalau misalkan nih pernah juga dibicarakan atau difikirkan kita membuka usaha di luar, usaha yang sama tentunya memang terbilang pembelinya itu peminatnya akan lebih ramai dibandingkan di rumah, tetapi butuh ekstra tenaga yang diberikan, dimana kita harus membersihkan rumah, juga harus menjaga warung yang kurang lebih bisa satu harian full, pasti itu akan memakan banyak tenaga ya teman-teman. Dan juga lokasi dari warung dan rumah saya ini itu ada di jalur yang cukup strategis, yaitu ada di jalan utama perumahan Taman Persada, daerah Cibarusah. Nah, buat teman-teman yang rumahnya deket nih sama rumah aku, bisa banget buat mampir ya.
Kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa sih kak gak di stok yang banyak aja sekalian, kan biar nggak capek bolak-balik belanja terus. Nah, bener sih kata kalian, kalau misalkan kayak gitu itu efisiensi tenaga ya teman-teman, kalau misalkan kita belanja sekaligus banyak. Alasan kenapa warung ini itu tidak berbelanja dalam jumlah yang banyak, dikarenakan pertama, tempat penyimpanan stok itu terbatas. Yang kedua juga kami ingin berbelanja atau menjual barang-barang itu benar-benar barang-barang yang fresh atau terbilang tidak terlalu lama menumpuk. Kan kalau misalkan barang, apalagi ini kan kebutuhan sehari-hari ya, kalau misalkan kita tumpuk nih dengan jumlah yang banyak terlalu lama, itu kan mungkin juga gak ketahuan masa expirednya itu habis kapan, ataupun produknya bisa juga nanti rusak, ataupun kayak misalkan beras, terus pertepungan dan barang-barang yang cepat basi itu tidak ketahuan teman-teman. Misalkan nanti terkena kotoran ataupun terkena binatang-binatangan, kita tidak bisa 100% menjamin itu. Makanya kita menyetok kebutuhan-kebutuhan itu atau barang dagangan kami itu dengan jumlah yang secukupnya. Jadi barang-barang yang kami jual itu benar-benar barang yang masih layak untuk digunakan, bukan barang-barang stok lama. Di warung kami ini, kami berani menyetok banyak barang itu hanya seperti galon-galon air kemasan, lalu juga gas LPG, karena dua kebutuhan ini itu benar-benar setiap hari pasti akan dicari oleh masyarakat. Siapa sih manusia yang setiap hari itu nggak butuh makan? Gas kan untuk memasak ya teman-teman. Dan juga siapa sih manusia yang nggak butuh minum air? Nah, maka dari itu kami menyetok lumayan cukup banyak supaya warga-warga sekitar ketika membutuhkan dua barang tersebut di warung ini selalu menyediakan. Nah, kan dua barang tersebut seperti galon dan juga gas LPG itu lumayan berat ya teman-teman. Dan terkadang ada beberapa rumah-rumah yang tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut barang tersebut. Di kami juga menyediakan sistem COD di mana kami bisa mengantarkan barang pembeli ke rumahnya gitu. Nah, selain semua kebutuhan-kebutuhan yang kami beli sendiri, di warung kami ini juga ada beberapa pedagang-pedagang kecil yang menitipkan dagangan mereka ke warung kami. Seperti contohnya mainan-mainan ini, mereka menitipkan dagangan mereka ke warung kami itu hanya menaruh saja. Jadi ketika nanti mereka beberapa hari ke depan datang lagi kembali kemari untuk mengambil sisa-sisa dagangan mereka, dan mereka menghitung jumlah yang sudah laku terjual, lalu warung kami membayar jumlah yang sudah terjual tersebut, begitu. Mungkin bisa juga nih dari teman-teman ada yang punya usaha tapi kalian atau punya sesuatu yang untuk dijual tapi kalian bingung nih wadah penempatannya untuk ditaruh di mana. Kalian bisa nih untuk menitipkan barang jual kalian di warung kami. Kami siap menyediakan tempat dan juga mempromosikan dagangan-dagangan yang kalian titipkan. Nah, alasan utama kenapa keluarga saya memilih untuk membuka warung sembako ini di rumah, dikarenakan kami menghemat biaya sewa ya teman-teman, dimana harga sewa sebuah kios pada saat ini itu sudah terbilang sangat mahal. Dan juga selain menghemat budget untuk menyewa sebuah ruko, kami juga menghemat tenaga ya teman-teman, dimana tempat usaha dan juga tempat tinggal kita itu disatukan. Jadi kita bisa melayani pembeli dan juga melakukan aktivitas sehari-hari secara bersamaan di waktu yang bersamaan juga. Kalau misalkan nih pernah juga dibicarakan atau difikirkan kita membuka usaha di luar, usaha yang sama tentunya memang terbilang pembelinya itu peminatnya akan lebih ramai dibandingkan di rumah, tetapi butuh ekstra tenaga yang diberikan, dimana kita harus membersihkan rumah, juga harus menjaga warung yang kurang lebih bisa satu harian full, pas itu akan memakan banyak tenaga ya teman-teman. Dan juga
Lokasi dari warung dan rumah saya ini itu ada di jalur yang cukup strategis, yaitu ada di jalan utama perumahan Taman Persada, daerah Cibarusah. Nah, buat teman-teman yang rumahnya deket nih sama rumah aku, bisa banget buat mampir ya. Nah, kan dua barang tersebut seperti galon dan juga gas LPG itu lumayan berat ya teman-teman. Dan terkadang ada beberapa rumah-rumah yang tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut barang tersebut. Di kami juga menyediakan sistem COD di mana kami bisa mengantarkan barang pembeli ke rumahnya gitu. Ini tuh benar-benar setiap hari pasti akan dicari oleh masyarakat. Siapa sih manusia yang setiap hari itu nggak butuh makan? Gas kan untuk memasak ya teman-teman. Dan juga siapa sih manusia yang nggak butuh minum air? Nah, maka dari itu kami menyetok lumayan cukup banyak supaya warga-warga sekitar ketika membutuhkan dua barang tersebut di warung ini selalu menyediakan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan apa aja sih yang dijual di warung ini. Selain menjual kebutuhan sehari-hari, di warung ini juga kami menjual atau menyediakan jasa pengiriman uang, transfer uang, top up e-wallet, top up e-tol, ataupun penarikan dana. Banyak nih masyarakat di sekitaran rumah kita atau warung kita ini yang belum memiliki aplikasi yang berbasis bisa menggunakan top up e-wallet ataupun transfer uang. Jadi mereka itu datang ke warung kami untuk membeli jasa kita, dan mereka memberikan uang lebih kepada kita sebagai bayaran jasa yang telah kami berikan gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari sisi dalamnya ya. Nah, untuk di dalam ini kebetulan keluarga saya itu menjual berbagai macam jenis-jenis kebutuhan sehari-hari. Kayak misalkan ada banyak jajanan-jajanan, terus juga ada bermacam-macam rokok, terus juga ada kebutuhan bumbu dapur, minuman-minuman saset, minuman kemasan juga ada, terus juga ada perkopian, lalu juga ada kebutuhan untuk mencuci seperti pewangi pakaian, lalu juga ada pewangi pakaian ketika kita sedang gosok, lalu juga ada kebutuhan lainnya seperti sampo, sabun, dan juga kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya ya teman-teman. Dan juga keluarga saya ini menjual berbagai macam jenis mie instan. Ada berbagai macam merek yang tergantung dari pembeli ini menyukai jenis dari merek apa ya teman-teman. Dan juga keluarga saya ini menjual pertepungan. Ketika teman-teman ada yang membutuhkan pertepungan, kalian bisa datang ke warung aku untuk beli. Kayak misalnya kalian mau masak bawang goreng, bawang jagung, atau membuat kue dan lain sebagainya. Dan ketika kalian ingin yang instan-instan nih, kayak misalkan aus gitu, pengen minuman yang seger-seger, kita juga menyediakan minuman-minuman yang bisa kalian pesan dan kami akan membuatkan. Nah, di sini ada berbagai macam rasa yang memang tidak terlalu banyak pilihannya, tetapi ini adalah pilihan-pilihan yang paling sering orang-orang cari gitu lah. Nah, itu semua adalah penjelasan dari tugas yang sudah saya kerjakan. Jadi tugas ini dibuat sebagai bahan pengetahuan tambahan buat teman-teman atau masyarakat sekitar yang sekiranya ingin membuka usaha kecil-kecilan, bisa mengikuti jejak usaha dari keluarga saya ini. Terus teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa mungkin menghubungi di kolom komentar di video saya ini. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Halipi selaku dosen mata pengampu kuliah, karena sudah membimbing saya dan juga teman-teman kelas yang lain selama 1 semester ini.
Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga memohon maaf bila masih banyak kekurangan, bila masih banyak salah. Saya memohon maaf karena kita semua pada dasarnya masih sama-sama belajar. Terima kasih, semoga dengan terpresentasikannya tugas akhir ujian akhir semester ini bisa memberikan nilai yang memuaskan insya Allah, dan juga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan saya sekaligus. Begitu pula teruntuk dosen tercinta kami, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Dadah.